Oke guys, welcome back again. Dan bagi Anda yang menonton video ini mungkin di masa sekarang atau besok atau di masa yang akan datang, jangan lupa untuk mensubscribe karena hal ini memang saya rasa sangat penting karena banyak orang Sangihe yang kurang tahu. Banyak generasi muda kurang mempelajari tentang sejarah-sejarah Sangihe, cerita-cerita heroik Sangihe. Malah kita lebih mengenal cerita-cerita heroik yang berasal dari negeri India atau Indihe, atau juga cerita-cerita dari wilayah Jawa dan wilayah yang lainnya. Tapi kita kurang bangga dengan daerah kita sendiri karena memang kita kurang mendapat informasi dan kurangnya referensi yang membuat kita mengetahui hal tersebut. Oke, kalau Anda melihat di layar, Anda akan melihat Ansa Awuwo Raja Kolongan Putra Manuwo. Dia ini adalah cikal bakal berdirinya kota Tahuna. Jadi ceritanya bagaimana guys? Ya, saya akan membacakan langsung dengan gaya bahasa yang kurang lebih langsung saja dari sumber bukunya. Ini adalah buku cerita zaman dulu. Buku cerita zaman dulu yang ditulis dengan tinta pensil. Jadi dengan bahasa doiloi. Oke. Pada mulanya Tahuna ini merupakan sebuah tempat yang ditutupi dengan air masin atau air laut guys. Tagal itu, ini dia menggunakan kata tagal itu, disangka bahwa tempat ini adalah sebuah danau dari gunung api. Mulai dari Tanjung Pinagantongang, Tanjung Tahuna sekarang sampai ke Tapuang. Wilayah Tapuang itu guys ada di sebelah sini guys, coba Anda lihat. Di bawah gunung. Sekali peristiwa pendekar pensu bernama Bahoa. Jadi ada seorang pendekar pensu bernama Bahoa. Ya, tentu saja pensu ini ada di wilayah kerajaan Tahuna. Mengajak Ansa Awuwo Raja Kolongan dan keduanya memancing di tepi laut alias fishing. Keduanya memancing sambil berjalan sampai akhirnya mereka berada di Tanjung Pinagantongang atau yang sekarang disebut dengan wilayah di Apeng Semeka guys. Setelah Ansa Awuwo melihat tempat yang baik sekali jika seandainya kering, sebab agak terhindar dari gangguan Gunung Awu, maka dalam benaknya timbul keinginan alangkah baiknya tempat ini dijadikan tempat tinggalnya nanti. Maka guys, dengan kepercayaan kuat Ansa Awuwo menggenggam pasir seraya bersemedi lalu berkata, jadi dia ini bersemedi untuk berdoa. Kalau sungguh-sungguh saya ini adalah anak raja katanya, maka saya bermohon kepada Sang Pencipta, semoga tempat ini jadi kering agar kelak kujadikan negeriku. Habis bicaranya itu, Ansa Awuwo menyentakkan kaki kanannya 3 kali, lalu melemparkan pasir di genggamannya ke air masin yang menutupi tempat itu. Air masin ini air laut guys. Tak berapa lama kemudian, air pun surut jauh ke laut dan tidak naik lagi, sehingga keringlah tempat itu mulai dari Tanjung Pinagantongang sampai ke wilayah Tapuang. Nah itulah guys, kalau Anda orang Tahuna, Anda pasti tahu wilayah Tapuang atau wilayah Apeng Semeka. Dan setelah kering, maka terdapat banyak onggokan sampah di berbagai tempat karena air surut guys. Tapi sejak dari dahulu kala, wilayah Tahuna ini disebut Marahasa. Marahasa perlu diketahui, yang disebut Marahasa yaitu mulai dari Tanjung Kalaeng sampai bawah Gunung Mentahi. Di mana kata Marahasa berasal dari kata Marahasane. Satu kata dari seorang pendekar Manentonau. Manentonau ini adalah pendekar yang berasal dari wilayah Manganitu, seorang penjaga keamanan di laut. Ia sedang berlayar dari Tanjung Lelapide sampai Tanjung Sarimahe, dan pada waktu kembali dari Sarimahe sementara menyusuri pantai, Manentonau si pendekar ini melihat banyak bambu untuk sema-sema guys. You know sema-sema perahu? Banyak bambu kering sekali
dari Tanjung Kalaing sampai bawah Gunung Mentahi. Dan ia pun berkata, "O kai Kalaing marahasane, karabo, tarai sini." Betapa banyaknya bulu-bulu sema-sema di atas sini. Jadi bulu-bulu sema-sema itu adalah bambu yang diletakkan di kedua kiri kanan dari perahu. Setelah Ansa Awuwo telah mengeringkan tahuna, maka namanya dirubah menjadi Tatehe Woba, atau yang berarti pengering lautan. Lantaran telah jadi daratan, maka Tatehe Woba pada tahun 1580 mendirikan kerajaan di Tahuna, dan ia berpindah dari Kolongan ke Tahuna. Tahun 1625, Tatehe Woba wafat dan dikebumikan di tempat disebut Bukide. Pada waktu pemakaman guys, Raja Tatehe Woba berpesan kepada anaknya, mengucapkan pesan kepada Buntuang, "Tatanatang Tatehe Woba, suwahu se mawui Buntuang, mansohowang ai kiwure, ene simburu kebi Buntuang, maning mariku bihingang, itatehe marambeng karongang." Nah, ini bahasa sastra guys. Saya ulangi sekali lagi guys. Saya ulangi lagi. Mansohowang ai kiwure, ene simburu kebi Buntuang, maning mariku bihingang, itatehe marambeng karongang. Oke guys, jadi memang sangat menarik ini. Nah, demikianlah kira-kira cerita dari terjadinya kota Tahuna, yaitu Raja Kolongan Ansa Awuwo yang akhirnya disebut Tatehe Woba atau pengering lautan. Mungkin suatu saat kita harus mendirikan sebuah patung untuk memperingati atau menjadi suatu lambang atau simbol cerita di kota Tahuna bahwa kita memiliki raja-raja yang hebat di masa lalu. Jadi patung ini berupa seorang yang menggenggam pasir. Jadi kalau ada wisatawan yang datang, mereka akan bertanya, "Patung siapakah itu?" Oh, itu adalah leluhur kami atau Raja Ansa Awuwo yang dengan hikmatnya dan keyakinannya dia berdoa, dan Tahuna ini menjadi tempat yang bisa dihuni karena dulunya memang hanya terdiri dari lautan sesaja, lautan semua. Nah, seperti itulah kira-kira pada kesempatan kali ini. Saya harap menutupi kekurangan saya. Mohon maaf. Kalau ada saran dan komen, silakan ketik di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe dan share ini ke siapa saja, orang Sangihe atau siapapun. Thank you.